Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Sipriwagung dalam renungan singkat Minggu Biasa ketiga yang juga oleh Paus Fransiskus pada tanggal 30 September 2019 yang lalu menetapkannya sebagai Minggu Sabda Allah. Inspirasi utama renungan kita pada hari Minggu ini adalah Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4 dan bab 4 ayat 14 sampai 21. Mari kita dengarkan bersama isi perikop inspirasi utama renungan ini. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, Paus Fransiskus telah menetapkan Minggu ketiga masa biasa sebagai Minggu Sabda Allah untuk menekankan bahwa gereja perlu dimampukan untuk mengalami kembali tindakan dari Dia yang bangkit, yang membuka juga bagi kita kekayaan sabdanya, agar kita mampu menjadi pewarta kekayaan tak terhingga itu di dunia ini. Artinya, kita diundang untuk memperdalam apresiasi, memperdalam cinta, juga meningkatkan kesaksian tentang Tuhan dan kata-katanya dalam kehidupan harian kita sebagai orang Katolik. Pengarang Injil Lukas dalam bacaan tadi menegaskan bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada kita sungguh benar karena ditulis berdasarkan kesaksian dari orang-orang yang melihat dan hidup bersama Yesus. Maka dengan ini penegasan Yesus yang mengatakan, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Ini adalah sebuah undangan untuk menunjukkan kepada semua orang beriman bahwa Yesus adalah kegenapan dari seluruh nubuat dan perwujudan dari sabda Allah
yang sudah disampaikan oleh para nabi, dan melalui Yesus, sabda Allah itu dapat dilihat, dapat dirasakan kehadirannya, dan dapat didengarkan melalui telinga firman-Nya. Maka dengan ini saudara-saudari terkasih, meskipun di tengah situasi pandemi, kita tetap diundang untuk terus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, salah satunya melalui membaca, merenungkan, memperdalam, dan belajar tentang firman-Nya, supaya dengan itu kita mengenal Allah dan juga dapat diwartakan dalam kehidupan harian. Pada masa-masa ini atau perkembangan terakhir ini, sudah banyak sekali peluang untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan melalui kitab suci. Ada banyak kursus yang ditawarkan, ada banyak sarana yang telah hadir membantu kita untuk mempermudah kita mendengarkan Allah atau menjalin kedekatan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Maka dengan ini, ketika hari Minggu biasa ketiga ini ditetapkan juga sebagai Minggu Sabda Allah, Paus Fransiskus tidak hanya mengingatkan kita untuk membaca dan merenungkan firman Allah sekali dalam setahun, tetapi sekali sepanjang tahun. Artinya sepanjang hari, setiap saat, hendaknya kita tetap membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, dan salah satunya adalah dengan cara membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah, sehingga kita sanggup menjadi saksi firman Allah itu dan mewartakannya kepada orang lain, sehingga banyak orang percaya.